وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Malam hari ini insyaallah kita membaca hadis yang terakhir di dalam bab Al-Jumu'ah, yang mana hadis yang terakhir yang diletakkan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam bab ini menjelaskan tentang salah satu sunnah yang dilakukan di hari Jumat. Setelah kemarin hadis-hadis yang kita pelajari, itu adalah hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal-hal yang wajib dan beberapa rukun serta syarat-syarat untuk melakukan sholat Jumat. Nah, tiba gilirannya pada kesempatan kali ini, hadis yang terakhir ini menjelaskan tentang sunnah yang dilakukan di hari Jumat. Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi mengatakan dalam kitab ini, yaitu kitab Umdatul Ahkam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri yaumal jumu'ati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, nah, ini dikatakan kana. Kemudian setelah kana di sini khobar kananya itu berupa jumlah fi'liyah, dan jumlah fi'liyah tersebut terdiri dari fi'il mudhari'. Kalau susunan nawasikh kana setelah itu ada jumlah fi'liyah yang berupa fi'il mudhari', pada umumnya kalimat tersebut atau kabar tersebut menyatakan makna sering kali dilakukan. Jadi ketika dikatakan kana nabiyyu yaqra'u, artinya dahulu sering kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau sholat fajar atau sholat subuh di hari Jumat, yang dibaca oleh Rasulullah itu satu rakaat pertamanya alif lam mim tanzilus sajadah. Kemudian rakaat yang kedua membaca surah hal ata 'alal insan atau surah al-insan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dua surah ini yang sering kali dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat pada salat subuh. Dan alhamdulillah sunnah ini dihidupkan oleh beberapa masjid di Samarinda ini secara khusus, dan alhamdulillah hampir di banyak masjid di negara kita di Indonesia ini juga menghidupkan sunnah ini. Bahkan pengalaman saya ketika di Saudi, di Madinah, itu hampir semua masjid menghidupkan sunnah ini. Itu para imamnya dia membaca di subuh hari Jumat itu membaca alif lam mim tanzilus sajadah dan membaca hal ata 'alal insan. Jadi ini adalah sunnah yang layak untuk dihidupkan. Kemudian di dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani rahimahullah di dalam Mu'jam Al-Kabirnya terdapat tambahan di akhir redaksinya yudimuhuma. Jadi mendawamkan. Nah, kalau mendawamkan ini artinya tidak luput satu Jumat pun kecuali Nabi SAW membaca ini. Hanya saja riwayat tambahan yang mengatakan Rasulullah mendawamkannya ini ada masalah di dalam sanadnya.
kekuatan kesahihannya tidak sampai pada kekuatan kesahihan hadis ini, hadis sahihain. Artinya dalam hal ini Rasulullah seringkali membaca surah ini, tetapi tidak menutup kemungkinan nanti Rasulullah juga membaca selain surah ini untuk sholat subuh di hari Jumat. Surah apa itu yang selain dari surah ini? Nah, ini yang kita belum menemukan riwayatnya. Di hari Jumat ini apa yang dibaca oleh Rasulullah selain surah ini? Yang kita dapati sunnahnya, riwayatnya dari Rasulullah, beliau membaca kedua surah ini untuk sholat subuh di hari Jumat. Nah, berdasarkan hal ini kemudian apa hukumnya mendawamkan? Artinya mendawamkan ini melakukan terus menerus untuk membaca kedua surah ini pada saat subuh hari di hari Jumat. Jadi ada satu masjid melaksanakan sunnah ini terus menerus, tidak putus, tidak berselang-seling, terkadang ini dan terkadang itu, gitu kan. Hukumnya apa? Hukumnya boleh dan sunnah mendawamkannya. Hal ini didasarkan pada pemahaman Ummu Habibah radhiyallahu anha. Ketika Ummu Habibah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang salat rawatib qabliyah ba'diyah, ketika Nabi mengatakan man shalla ithnatai asyrata rak'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat di satu harinya, di satu hari, siang hari dan malam harinya, maka Allah akan membangunkan rumah bagi dia di surga. 12 rakaat ini apa? Di dalam riwayat yang sahih tidak disebutkan rinciannya. Nanti di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam An-Nasa'i disebutkan rinciannya. Apa saja rinciannya itu? 4 rakaat sebelum sholat zuhur, kemudian 2 rakaat setelah sholat zuhur. Berapa sudah? 6 ya? 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 2 rakaat setelah sholat zuhur, 6 sudah. Kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib dan 2 rakaat setelah sholat isya dan 2 rakaat setelah sebelum sholat subuh, sehingga semuanya itu ada 12 rakaat. Nah, terdapat perbedaan riwayat antara Al-Imam At-Tirmidzi dengan Al-Imam An-Nasa'i. Al-Imam At-Tirmidzi menyebutkan riwayatnya itu ba'dal isya, tetapi nanti di dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan qabla al-asr, sebelum sholat asar. Nah, hal ini kata Ummu Habibah setelah mendengar hadis ini dari Rasulullah, bahwasanya Allah akan membangunkan rumah di surga bagi yang sholat 12 rakaat di setiap harinya, ini sholat rawatib. Beliau mengatakan, aku belum pernah meninggalkan sholat tersebut semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menunjukkan pemahaman seorang sahabiyah, dan Ummu Habibah adalah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, ketika sunnah itu sudah tetap dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh bagi seorang Muslim untuk mendawamkannya dan justru bagus. Yang tidak boleh itu apa? Kalau seorang Muslim meyakininya sebagai suatu yang wajib, ini yang nggak boleh. Kemudian memaksakan orang lain untuk melakukan hal tersebut, karena Allah nggak pernah memaksakan gitu loh, tapi memaksakan. Maka sesuatu hal yang sunnah ini boleh didawamkan, boleh dilakukan terus menerus dengan syarat tidak meyakininya sebagai suatu hal yang wajib. Nah, tentunya hal ini juga merupakan suatu hal yang kurang tepat ya. Ketika sebagian teman-teman itu mengatakan
di luar sana, bukan di sini gitu kan. Kunut di sholat subuh itu boleh sesekali, tapi nggak boleh mendawamkan. Kalau mendawamkannya itu adalah bid'ah. Nah ini yang tidak tepat gitu loh. Karena kenapa kok tidak tepat? Kalau misalnya hadis Abu Ja'far Ar-Razi itu benar dan bisa diangkat menjadi derajat hasan, maka ini adalah dalil bahwasanya Rasulullah SAW mengerjakan qunut subuh itu hatta faraqat dunya, sampai Rasulullah berpisah dengan dunia ini. Kalau apa? Hadis Abu Ja'far Ar-Razi dari Rabi' ibn Anas dari Anas bin Malik ini bisa diangkat ke derajat hasan. Sebagaimana para imamatus Syafi'iyah menghasankan hadis ini. Maka ini adalah sunnah yang tetap gitu loh. Bagi seseorang yang hendak mendawamkan qunut subuh maka tidak terlarang. Dan ini permasalahan khilafiyah ijtihadiyah. Nah, sebagian orang ada yang mengatakan maka dia telah melakukan kebid'ahan. Nah, ini tidak demikian tentunya. Karena suatu hal yang dia itu telah tetap sunnahnya, maka boleh bagi seseorang itu untuk mendawamkan hal tersebut. Saya mendapatkan jawaban dari adik saya Ustadz Zaidan hafizahullah ketika beliau melihat ada pendapat yang mengatakan kayak gitu kan, nggak boleh mendawamkan qunut subuh gitu. Kalau begitu juga nggak boleh kita mendawamkan zikir sir setelah sholat. Sesekali harus diangkat gitu suaranya gitu. Karena yang warid, yang datang dari Nabi zikir setelah sholat itu terkadang diangkat suaranya, terkadang juga disirkan. Kalau nanti ada ustadz atau siapa zikirnya sir terus sepanjang hidupnya itu juga bid'ah. Kalau pemahaman yang sama diberlakukan terhadap qunut subuh itu. Nah ini demikian faedah yang saya dapati dari adik saya Ustadz Zaidan hafizahullah. Intinya perbuatan yang telah diizinkan, jadi perbuatan yang sesuai dengan sunnah itu pertama memang ada contohnya dari Nabi SAW. Kemudian perbuatan yang sesuai sunnah itu untuk kategori yang kedua diizinkan oleh syariat ini, meskipun tidak ada contohnya dari Nabi SAW, tetapi diizinkan oleh syariat. Nah, kalau diizinkan oleh syariat ini seperti layaknya sunnah-sunnah. Nah, masuk kategorinya sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu kan nggak pernah dicontohkan Nabi, nggak pernah diperintahkan Nabi, tetapi ketika sahabat melakukannya Rasulullah mengizinkan gitu. Seperti sholat qobliyah maghrib. Ketika sahabat Anas ibn Malik ditanya, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallihi, apakah Rasulullah pernah sholat untuk untuk sholat qobliyah maghrib itu? Nah, kata Anas bin Malik, kana yarana nusallihima walam ya'murna walam yanhana. Rasulullah melihat kita melakukannya. Rasulullah belum pernah memerintahkan dan tidak pernah pula melarangnya. Nah, ini masuk kategori yang kedua, berarti sunnah itu ada dalam kategori yang diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika hal ini diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak tepat ketika ada seseorang yang kemudian melarang-larang tanpa ada larangan yang tegas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berkenaan dengan sunnah. Nah, cuma yang jadi catatan tidak memandangnya sebagai sesuatu yang wajib. Ketika dia memandangnya sebagai sesuatu yang sunnah, tidak memandangnya sebagai sesuatu yang wajib kalau itu adalah sunnah. Beda halnya ketika para ulama nanti berbeda pendapat tentang status suatu ibadah, apakah dia sunnah, apakah dia wajib. Misal penggunaan cadar, ini para ulama ada yang mewajibkan dan ada yang memandangnya sunnah. Apabila ia memilih pendapat yang wajib gitu kan, maka silahkan dia meyakini untuk memandang bahwasanya menggunakan niqab atau cadar itu wajib, karena ada ulama yang berijtihad di situ.
bahwasanya cadar itu wajib berdasarkan dalil-dalil yang mereka didapati oleh para ulama, di antaranya khurujun nisa mutalaffi'atin bi murutihinna. Jadi keluarnya wanita-wanita di masa Nabi itu di waktu subuh hari mutalaffi'at, dengan berselimutkan kain yang lebar. Mutalaffi'at ini dia berselimutkan semuanya, itu menutupi wajahnya. Dalam keterangan Abidah As-Salmani rahimahullah, salah seorang tabi'in yang senior, beliau menyatakan bahwasanya para wanita dahulu ketika menutup wajahnya itu hanya menampakkan mata kirinya saja. Jadi selimut yang besar ini yang namanya itu jilbab. Jadi jilbab itu pakaian selimut yang lebar dari atas ke bawah. Ini digunakan oleh para wanita pada saat itu untuk menutupi dirinya dengan dikemulkan seperti ini, dan hanya menampakkan mata sebelah kirinya itu. Nah, dalam riwayat yang sahih, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya para wanita itu yakhrujna bimurutihinna mutalaffi'at bimurutihinna fi salati subhi. Pada saat salat subuh keluar itu dengan keadaan menutup wajah mereka itu dengan mirtun. Kesimpulannya diambil apa di sini? Kalau pada saat itu malam hari gelap, nggak ada penerangan, wanita masih menutup wajahnya gitu. Kalau bukan wajib apa namanya gitu. Padahal orang kan meskipun wanita itu tidak menutup wajahnya di malam hari, orang juga nggak bisa ngelihat. Di riwayat yang lain kan sudah kita pelajari di kitab ini bahwasanya para sahabat Nabi itu tidak mengetahui siapa yang berada di sampingnya itu kecuali setelah selesai sholat, yaitu waktu isfar itu sudah datang, ketika assalamualaikum di sampingnya fulan dan fulan baru tahu gitu. Ketika datang nggak tahu samping kanan kirinya, artinya wajahnya nggak terlihat karena tidak jelas pada saat itu. Nah, kenapa kok para wanita keluarnya masih menggunakan mirtun seperti itu, sebagaimana kabar dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang menjadikan salah satu dalil bagi para ulama yang mewajibkan cadar bagi para wanita. Kalau nanti berpegang dengan pendapat ini gitu kan, silahkan, dan itu yakini itu. Nah, tetapi karena ini masih ranah khilafiyah ijtihadiyah, ada ulama yang lain yang berpendapat bahwasanya tidak sampai pada derajat wajib, didasarkan pada dalil hadis Fadl ibn Abbas radhiyallahu anhu pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Hajjatul Wada'. Nabi Muhammad SAW membonceng Fadl ibn Abbas di belakang. Ketika ada seorang wanita dari Khutham itu bertanya kepada Nabi SAW, faja'ala Fadl yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi. Fadl ibn Abbas ini memperhatikan wajahnya terus gitu. Si perempuan ini juga memperhatikan wajah Fadl. Abdullah bin Abbas mengatakan wakana wadi'an, karena Fadl ibn Abbas ini ganteng orangnya, si perempuan itu wakanat wadi'atan, perempuan itu juga wadi'ah, dia cantik si perempuan itu. Dan pada saat itu Rasulullah SAW memalingkan lehernya Fadl gitu kan, lehernya Fadl dipalingkan. Si perempuan ini tanya kepada Nabi tentang orang tua saya itu sudah tua, nggak bisa datang haji, boleh nggak saya mewakilkan haji bagi orang tua saya, kata perempuan tersebut. Kata Rasulullah, silahkan kamu mewakilkan haji bagi orang tua kamu, kama qala alaihi salatu wassalam. Sampai akhir hadis Nabi SAW nggak nyuruh tutup wajahmu, tutup wajahmu baru kamu tanya gitu, nggak kayak gitu Nabi. Tapi dibiarkan pada saat hal ini, ketika Rasulullah membiarkan wanita tersebut tidak menutup wajahnya, diketahui bahwasanya menutup wajah itu bagi wanita
perkaranya adalah sunnah. Dia tidak sampai pada derajat yang wajib. Ini di antara dalil bagi para ulama yang berpendapat bahwasanya menutup wajah atau mengenakan cadar bagi wanita itu hukumnya sunnah. Nah, pada perkara yang seperti ini, ketika nanti ada yang meyakini ini wajib dan ada yang meyakini ini sunnah, silahkan. Tapi tadi pada contoh yang pertama, ketika telah tetap sunnahnya gitu kan, seseorang yang melakukannya itu dengan mendawamkannya terus menerus gitu, maka hendaknya jangan diyakini ini sebagai suatu yang wajib, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mewajibkan hambanya untuk perkara-perkara yang nafilah. Khawatirnya apa? Ketika dianggap sebagai suatu hal yang wajib, seorang hamba itu nanti akan memaksakan dirinya dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memaksakannya. Padahal prinsip di dalam kita beragama, di dalam kita beribadah, sudah Allah tegaskan di dalam surah Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian, dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian. Artinya tetap laksanakan kewajiban tersebut yang diperintahkan oleh Allah sekedar kemampuan hamba tersebut. Jangan sampai ada kesan memaksakan diri dan menyusah-nyusahkan diri ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin beristidlal dengan kalam Allah surah Thaha ayat pertama dan kedua. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidaklah menurunkan Al-Quran ini, kata Allah, agar kamu itu susah, litashqa, agar kamu itu mendapatkan kesusahan. Artinya Allah tidak ingin hambanya ini melaksanakan ibadah ini dengan kesusahan. Nah, nanti sebagian kaum muslimin yang menyusah-nyusahkan diri dalam beribadah kepada Allah, maka dia telah melakukan sesuatu yang tidak pernah Allah bebankan kepada dia, tapi dia membeban-bebankan diri untuk itu, dan ini tidak yang kurang tepat dalam melaksanakan ajaran agama ini. Baik, sampai di sini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Silahkan jika ada yang